Masih mengenai kuliner, pemirsa, saya akan mengajak Anda ke kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa, pusat kuliner legendaris. Ini sudah menjadi langganan warga Jakarta dan sekitarnya sejak puluhan tahun lalu. Ada belasan penjual makanan di area Masjid Agung Sunda Kelapa, jenisnya pun beragam, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat yang mengenyangkan. Tidak hanya itu, lokasi ini menjadi primadona juga karena harga makanan yang dijual terbilang murah. Cukup dengan merogoh kocek 30 ribuan saja, Anda sudah bisa menikmati hidangan berat paket lengkap. Lalu seperti apa suasana makan siang di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat? Ada jurnalis Berita 1 Bella Evangelista dan juru kamera Wahyu Santiko di sana. Halo, selamat siang Bella. Jadi rekomendasi makan siang apa dari tempat Anda melaporkan saat ini? Apa yang menarik di sana, Bella? Ya, Said, hari ini kita berburu makan siang lagi di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa seperti saya sampaikan tadi. Nah, sebelum saya memberitahu pada Said kira-kira ada rekomendasi menu apa saja yang bisa dipesan oleh para pemirsa atau mungkin juga Said. Nah, sebelum itu saya mau jelasin dulu nih lokasi tepatnya kawasan wisata kuliner ini berada. Nah, memang kalau misalnya seperti saya sampaikan tadi, ini ada di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa, tepatnya di pintu masuk SMK Jaya Wisata 1. Nah, tadi saya lihat ya, saya tunjukkan sedikit kepada Anda. Nah, di situ sudah ada izin usahanya tuh, lokasi usaha kaki 5, nomor JP 01 dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di situ ada jumlah pedagangnya diperkirakan ada 41 stand ya, atau 41 penjual makanan, yang artinya memang di sini ada banyak sekali pilihan yang bisa dipilih oleh para pengunjung. Nah, ini juga menjadi salah satu indikator baik ya, atau indikasi baik, karena berarti memang tempat atau usaha makanan kuliner yang berada di sini itu memang sudah legal, sehingga satu yang terpenting adalah kita nggak akan kena harga yang ditembak seperti itu ya. Dan tadi kami udah sempat nanya ya, Said, ya, kepada sejumlah warga dan juga khususnya tukang parkir yang ada di sini. Ini tips juga nih buat Said dan juga pemirsa, bahwa memang tadi para tukang parkir sini mengatakan ada salah satu rumah makan atau warung yang cukup terkenal di sini, kata mereka. Kenapa seperti itu? Karena memang mereka sering sekali melihat ada mobil-mobil dengan plat pejabat seperti itu, atau mobil-mobil bagus begitu, Said, yang berhenti di kawasan ini, dan mereka secara khusus membeli atau datang berkunjung ke warung ini. Nah, ini tips juga buat pemirsa di rumah, kalau misalnya pengen nanya atau pengen tahu kira-kira makanan atau warung apa yang enak ya, paling penting tanya sama tukang parkirnya. Dia sering lihat mobil mahal nggak? Kalau sering lihat berarti artinya makanannya enak. Karena kalau nanya sama pedagangnya pasti dibilang enak ya, Said ya. Nah, kita langsung saja nih, di sini kita mau order. Halo Mas, namanya siapa? Nasrul. Oke Mas, kalau boleh tahu di sini menunya ada apa aja nih Mas? Mungkin yang best seller paling Tongseng, terus sop, gulai ada. Ini ada sate kambing juga ya Mas ya? Ya. Berarti memang banyak di sini yang berbahan dasar kambing gitu Mas? Dari dasar bahan kambing semua. Oh, oke. Kalau boleh tahu di sini pas jam makan siang ramai nggak sih Mas? Ya, kalau sekarang, apalagi kalau Jumat bener-bener rame. Sampai full yang makan aja di sini sampai full. Iya, soalnya saya lihat udah mulai banyak ini ya pengunjung yang datang. Nah, kalau boleh tahu Mas, ini kisaran harganya dari harga berapa sampai berapa nih Mas? Kalau di sini harga dari tongseng, sop, gulai sama 35. Tongseng kalau dari segi daging ayam 30, pakai nasi. Berarti harganya di bawah 50.000 ya Mas ya. Yaudah kalau gitu aku pesan sate kambingnya 1, nggak pakai nasi, terus tongsengnya juga 1 pakai nasi, oke ya? Di sini ya Mas, saya depan. Nah, setelah itu saya selain warung sate keluarga Mbah Ato ini sih juga menjual berbagai macam dessert ya. Nah, ini juga saya dan pemirsa, saya tadi sempat membeli ini nih yang menarik nih, cendol pandan. Tadi saya ngambil cendol pandan yang ada campuran duriannya gitu ya. Dan harganya terbilang murah loh, saya itu sekitar Rp23.000. Tadi juga variasinya macam-macam. Ada tadi yang campuran alpukat, kemudian juga ada cendol yang biasa, dan tadi juga bisa kita meminta untuk gulanya. Di sini Mas, silakan untuk gulanya dikurangi sedikit supaya kalau misalnya pemirsa ya ingin mungkin mengurangi gula atau diet, itu bisa memilih yang less sugar. Nah, ini udah sampai di sini, ternyata cepet juga ya. Oke, makasih ya Mas ya. Nah, ini dia saya dan juga pemirsa menu yang sudah saya order. Ini tongseng kambing ya Mas ya? Ini tongseng kambing, ini sate kambing. Wah, ini dia. Wah, berapa tusuk nih Mas? 10 tusuk, 1 porsi itu 10 tusuk. Wow, 10 tusuk ya, 1 porsi itu. Nih lihatnya saya juga pemirsa. Ini full loh dagingnya, ini kambing semua ya Mas ya? Ini kambing semua. Ini kambingnya bagian lemaknya atau ada gimana Mas? Bagian tulang belakang. Tulang belakang. Iya, bagian
daging belakang. Oke, berarti memang Ada gajinya dikit, 3 potong daging. Oke. Berarti ini kambing muda atau gimana, Mas? Kambing muda. Kambing muda. Berarti nggak beraroma ya? Atau saya cicipi sendiri, nanti saya nilai Mas ya. Kita langsung cicipi sendiri. Saya itu pemirsa, kira-kira gimana rasanya? Saya penasaran banget ya sama kambing ini ya. Saya cicipi ya, saya selalu makan. Ini benar-benar dagingnya empuk banget seperti yang disampaikan oleh Masnya. Terus juga ini nggak ada aroma yang aneh-aneh. Dan ini bumbunya bumbu kacang ya Mas ya? Bumbu kecap ya. Dan ini bumbunya manisnya menurut saya pas. Dan juga gurih ya, rasanya lebih penting lagi. Dan ini seperti saya sampaikan tadi, ini juga di sini ada tongsengnya. Jadi memang ada menu yang berkuah, ada menu yang berdaging seperti itu. Sehingga nanti para pemirsa juga bisa memesan kalau misalnya pengen yang kuah-kuahan. Itu bisa ada tongseng, kemudian juga ada sop kambing dan lain sebagainya. Dan saya juga pemirsa, ini ada 10 tusuk seperti saya sampaikan tadi, dan memang ini menunya variatif sekali di sini ya, dan juga ini komplit sekali karena juga kalau kita lihat dari komposisinya, kemudian juga kita lihat dari ukuran menunya, ini cukup untuk satu porsi yang mengenyangkan gitu. Dan kebetulan ini 10, nanti saya bagi-bagi, ada 4 untuk saya, 3 untuk kameramen saya, dan 3 mungkin untuk Said saya kirim ke studio nanti ya. Said. Ya, terima kasih banyak, menarik sekali ya, ada tongseng, ada sate kambing, nampaknya cocok buat makan siang. Terima kasih banyak laporannya Bella Evangelista dan juru kamera Wahyu Santiko melaporkan langsung dari Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas teman-teman.